Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kuntum Khair Umah, jurusan D3 Teknik Sipil Bangunan dan Gedung, Universitas Negeri Padang, dengan NIM 20062029. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang materi semen Portland untuk memenuhi tugas mata kuliah Teknologi Bahan Bangunan. 1. Pengertian semen Portland. Semen Portland ialah semen hidrolisis yang dihasilkan dengan cara menghasilkan klinker, terutama dari silikat-silikat kalsium yang bersifat hidrolisis atau dapat mengeras jika bereaksi dengan air, dengan GAP sebagai bahan tambahan. Semen merupakan bahan pengikat yang paling terkenal dan paling banyak digunakan dalam proses konstruksi beton. Semen Portland diproduksi untuk pertama kalinya pada tahun 1824 oleh Joseph Asdin. Ia mematenkan clay dan limestone semen atau Portland semen pada 21 Oktober 1824. Pada dasarnya, semen Portland terdiri dari 4 unsur yang paling penting, yaitu yang pertama, trikalsium silikat C3S. Sifatnya hampir sama dengan sifat semen, yaitu jika ditambahkan air akan menjadi kaku dan dalam beberapa jam saja pasta akan mengeras. C3S menunjukkan kekuatan awal semen dan menimbulkan panas hidrasi kurang lebih 58 kalori per gram setelah 3 hari. Yang kedua, dikalsium silikat C2S. Pada saat penambahan air setelah reaksi yang menyebabkan pasta mengeras dan menimbulkan panas 12 kalori per gram setelah 3 hari, pasta akan mengeras. Perkembangan kekuatannya stabil dan lambat pada beberapa minggu kemudian, mencapai kekuatan tekan akhir hampir sama dengan C3S. Yang ketiga, trikalsium aluminat atau C3A. Unsur ini apabila bereaksi dengan air akan menimbulkan panas hidrasi tinggi, yaitu 212 kalori per gram setelah 3 hari. Perkembangan kekuatan terjadi 1-2 hari tetapi sangat rendah. Yang keempat, tetrakalsium aluminoferit. Unsur ini saat bereaksi dengan air berlangsung sangat cepat dan pasta terbentuk dalam beberapa menit, menimbulkan panas hidrasi 68 kalori per gram. Warna abu-abu pada semen disebabkan oleh unsur ini. Tujuan pemakaian semen. Ordinary Portland Cement adalah Portland Cement yang dipakai untuk semua macam konstruksi apabila tidak diperlukan sifat-sifat khusus, misalnya ketahanan sulfat dan lain sebagainya. Persyaratan Umum Bahan Bangunan Indonesia (PUBI) 1982 mengklasifikasikan sebagai semen jenis 1. Yang kedua, moderate sulfat resistance. Dipakai untuk kebutuhan semua macam konstruksi apabila dibutuhkan sifat ketahanan sulfat dengan ppm sedang, yaitu bila kandungan sulfat pada air tanah masing-masing 0,08 sampai 0,17% dan 125 ppm dinyatakan sebagai SO3 serta pH-nya tidak kurang dari 6. Yang ketiga, High Early Strength Cement adalah Portland Cement yang digiling lebih halus dan mengandung C3S lebih banyak dibandingkan OPC, bersifat mempunyai pengembangan kekuatan tekan pada awal yang tinggi dan juga kekuatan pada umur panjang juga lebih tinggi dibandingkan OPC. Kekuatan 4 tekannya pada umur 1 hari kira-kira 3 kali lebih besar dibanding OPC, dan pada umur 3 hari kira-kira 2 kali. Pada PUBI 1982 diklasifikasikan sebagai semen jenis 3 dan pada ASTM disebut tipe 3. Semen ini dipakai pada keadaan emergensi dan musim dingin, serta juga dipakai untuk konkret produk dan pre-stressed concrete. Yang keempat, Low Heat of Hydration Cement adalah semen yang mengandung C3S dan C3A yang lebih sedikit tetapi C2S yang lebih banyak dan mempunyai sifat-sifat sebagai berikut. A. Panas hidrasi yang rendah, oleh karenanya sesuai untuk mass concrete construction atau beton konstruksi massal. Yang B. Kekuatan tekan awalnya rendah, tetapi kekuatan tekan pada umur yang panjang adalah sama dengan OPC. Yang C. Shrinkage akibat proses pengeringan adalah rendah. Yang D. Tahan kimia, terutama terhadap sulfat. PUBI 1982 mengklasifikasikan ke dalam jenis 4. Demikian juga ASTM, yaitu tipe 4, dipakai untuk beton massal, dam, dan landasan. Yang kelima, High Sulfat Resistant Cement adalah semen yang mempunyai sifat ketahanan terhadap sulfat yang tinggi. Kekuatan tekan umur 28 hari lebih rendah dari OPC.
PUBI 1982 mengklasifikasikan ke dalam semen jenis 5 dan STM menyebutnya semen tipe 5. Semen ini dipakai untuk semua jenis konstruksi. Apabila kadar sulfat pada air tanah 0,17 sampai 0,67% dan 125 sampai 1250 ppm dinyatakan SO3. Misalnya pada konstruksi di bawah air. Yang keenam, super high early strength Portland cement adalah semen yang mempunyai perkembangan kekuatan tekan yang tinggi sehingga kekuatan tekan umur 1 hari dapat menyamai kekuatan tekan 3 hari dari high early strength. Semen ini dipakai untuk kebutuhan konstruksi yang perlu cepat selesai atau pekerjaan grouting. Yang ketujuh, colloid semen adalah semen yang pada pemakaiannya dipakai dalam bentuk slurry semen atau colloid yang dipompakan. Mengingat pergeseran-pergeseran halus dilakukan pada formasi yang dalam dan sempit, misalnya dikenal oil well semen. Yang kedelapan, blended Portland cement adalah semen yang dibuat dengan cara mencampurkan material-material lain selain gipsum ke dalam klinker. Umumnya dipakai bahan blast furnace slag, pozolan, dan fly ash. Bahan-bahan pencampur di atas akan membentuk senyawa hydrate tersebut akan beraksi dengan CaOH2 yang dilepaskan oleh reaksi semen dengan air hidrat tersebut akan mengakibatkan beton lebih rapat, lebih kuat, kedap air, tahan terhadap pengaruh klor dari air laut dan shrinkage. Yang kesembilan, semen Portland pozolan, yaitu campuran semen Portland dengan benda-benda yang bersifat pozolan alam atau trash yang baik atau fly ash. Kadar pozolan antara 10-30%. Tujuannya untuk tahan sulfat, tahan suhu tinggi, panas hidrasi rendah, baik digunakan untuk beton massal seperti bendungan. Yang ke-10, semen alumina, yaitu semen yang dibuat dari batu kapur bauksit yang masing-masing digiling halus, dicampur dengan perbandingan tertentu, lalu dibakar dalam tungku sampai suhu 1600 derajat Celcius. Dan terbentuklah trak, kemudian digiling halus, maka dihasilkan semen alumina berwarna abu-abu. Semen ini tahan asam, garam, sulfat, suhu tinggi, sebagai semen tahan api. Tetapi jika dipergunakan pada suhu normal yang lebih tinggi dari 25 derajat Celcius terus-menerus, kekuatan ikatannya berangsur-angsur kian terus berkurang. Semen ini baik dipakai untuk daerah beriklim dingin. Pengerasan cepat selama 24 jam sudah mencapai kekuatan penuh. 11. Semen putih adalah semen Portland yang kadar besi oksidanya rendah, kurang dari 0,5%. Dalam pembuatannya memerlukan perhatian khusus. Bahan bakar yang dipakai adalah minyak tanah. Lingkar penggiling tidak boleh besi 6 atau baja. Bahan baku adalah kapur murni, tanah liat putih yang mengandung besi oksida, dan pasir silika. Mesin penggiling juga harus bersih dari kotoran besi. 12. Jenis semen lain yang ada dan masih relatif baru ada supermansory semen dan mixed semen. 13. Oil well semen atau semen sumur minyak adalah semen khusus yang digunakan dalam proses pengeboran minyak bumi atau gas alam, baik di darat maupun di lepas pantai. Klasifikasi semen Portland berdasarkan tujuan pemakaiannya. Semen Portland diklasifikasikan menjadi 5 tipe. Yang pertama, tipe 1, yaitu semen yang sanggup dipakai secara umum tanpa ada persyaratan khusus lainnya. Contohnya, Ordinary Portland Cement atau OPC. Yang kedua, tipe 2, yaitu semen yang dalam penggunaannya memerlukan ketahanan terhadap senyawa sulfat dan panas hidrasi yang sedang. Contohnya, moderate sulfat resistant. Yang ketiga, semen Portland tipe 3, yaitu semen yang pada penggunaannya memerlukan kekuatan awal yang tinggi. Contohnya, high early strength cement, super high early strength Portland cement. Yang keempat, tipe 4, yaitu semen yang pada penggunaannya memerlukan panas hidrasi yang lebih rendah. Contohnya, low heat of hydration cement. Yang kelima, tipe 5, yaitu semen yang pada penggunaannya memerlukan ketahanan terhadap sulfat yang tinggi. Contohnya, high sulfat resistant cement. Ada beberapa pabrik semen di Indonesia. Yang pertama, PT Indosemen Tunggal Perkasa. Yang kedua, PT Semen Batu Raja Persero. Yang ketiga, PT Semen Padang. Yang keempat, PT Semen Gresik. Yang kelima, PT Semen Bosowa. Yang keenam, PT Semen Andalas. Yang ketujuh, PT Semen Cibinong. Yang kedelapan, PT Semen Nusantara. Dan yang kesembilan, PT Semen Tonasa.
Berdasarkan bahan baku dan bahan bakar yang digunakannya, serta proses produksi yang dilaluinya, semen mempunyai dampak yang bersifat merugikan bagi lingkungan dan sosial. Yang pertama, untuk lahan. Penurunan kualitas dari segi kesuburan tanah akibat penambangan tanah liat, perubahan dari segi tata guna tanah akibat kegiatan, penebangan dan penyerapan lahan, serta pembangunan fasilitas lainnya akan mempengaruhi keseimbangan atau keselarasan lingkungan setempat. Yang kedua, bagi air. Dampak yang bersifat merugikannya adalah kualitas air bertambah buruk akibat limbah cair dari pabrik dalam bentuk minyak dan sisa air dari kegiatan penambangan yang menimbulkan lahan kritis yang mudah terkena erosi yang akan mengakibatkan pendangkalan dasar sungai yang pada akhirnya akan menimbulkan masalah banjir pada musim hujan. Kuantitas air atau debit air menjadi berkurang karena hilangnya vegetasi pada suatu lahan akan mengakibatkan penyerapan air hujan oleh tanah di tempat itu menjadi berkurang, sehingga persediaan air tanah menjadi menipis. Akibatnya, persediaan air tanah menjadi makin sedikit. Akibat lanjutan adalah sungai menjadi kering pada musim kemarau dan sebaliknya sungai akan banjir karena tanah tidak mampu lagi menyerap air yang mengalir terlalu cepat. Yang ketiga, udara. Dampak yang bersifat merugikan adalah debu yang dihasilkan pada waktu pengadaan bahan baku dan selama proses pembakaran. Yang kedua, debu yang dihasilkan selama pengangkutan bahan baku ke pabrik dan bahan jadi keluar pabrik termasuk pengantongannya. Yang ketiga, debu yang secara visual terlihat di kawasan pabrik dalam bentuk kabut dan kepulan debu yang menimbulkan pencemaran udara serius. Yang keempat, suhu udara di sekitaran pabrik naik. Yang kelima, gas yang dihasilkan oleh pembakaran bahan bakar minyak, bumi, dan batu bara berupa gas CO2, CO, dan SO2, dan gas lainnya yang mengandung hidrokarbon dan belerang. Selanjutnya, dampak negatif yang diakibatkan semen terhadap lingkungan sosial atau kehidupan masyarakat. Yang pertama, status gizi dan kadar hemoglobin darah yang rendah. Yang dua, dampak lingkungan terhadap pola penyakit, khususnya penyakit saluran pernafasan seperti bronkitis, TBC. Yang ketiga, morbidity atau angka kesakitan dari penyakit-penyakit tertentu untuk dapat menggambarkan besarnya dari dampak penyakit tersebut di atas terhadap kesehatan. Yang kelima, penyakit gangguan kejiwaan atau psikososial. Yang keenam, penyakit akibat kecelakaan kerja. Persyaratan semen Portland. Yang pertama, syarat fisika. Untuk kehalusan, sisa di atas ayakan 0,09 mm. Persentase maksimum untuk tipe 1 hingga tipe 5 yaitu 10. Yang kedua, waktu pengikatan atau setting time dengan alat vikat. Untuk awal, untuk tipe 1 hingga tipe 5 yaitu 45 dalam hitungan menit. Untuk akhir, tipe 1 hingga tipe 5 8 dalam hitungan jam dengan alat Gilmore. Untuk awal, tipe 1 hingga tipe 5 60 dalam hitungan menit. Untuk akhir, tipe 1 hingga tipe 5 10 dalam hitungan jam. Yang ketiga, kekekalan pemuaian dalam autocative maksimum tipe 1 hingga tipe 5 0,80. Yang keempat, kekuatan tekanan dalam satuan kilogram per sentimeter persegi. Yang pertama, untuk satu hari tipe 3 dengan kekuatan 125. Yang kedua, untuk 1-2 hari minimum. Untuk tipe 1 125, untuk tipe 2 100, untuk tipe 3 250, dan untuk tipe 5 80. Yang ketiga, 1-6 hari minimum dengan kekuatan tekanan. Untuk tipe 1 200, untuk tipe 2 75, untuk tipe 4 70, dan untuk tipe 5 150. Yang keempat, 1 hingga 27 hari minimum, kuat tekanan, tipe 4 175, dan tipe 5 210. Selanjutnya, pengikatan semu atau valset, penetrasi akhir, persentase minimum. Untuk tipe 1 hingga tipe 5 yaitu 50%. Selanjutnya, panas hidrasi dalam waktu 7 hari, tipe 2 70, dan tipe 4 60. Dalam waktu 28 hari, tipe 2 80, dan tipe 4 70. Selanjutnya,
Pemuaian karena sulfat 14 hari dalam persentase minimum. Untuk tipe 5 0,45%. Komposisi senyawa kimia semen Portland. Untuk tipe 1 mengandung C3S 49%, C2S 25%, C3A 12%, C4AF 8%, CaSO4 2,9%, CaO 0,8%, dan MgO 2,4%. Dengan karakteristik umum semen untuk semua tujuan. Tipe 2 yaitu mengandung C3S 46%, C2S 29%, C3A 6%, C4AF 12%, CaSO4 2,8%, CaO 0,6%, MgO 3%. Dengan karakteristik umum relatif sedikit pelepasan panas digunakan untuk struktur besar. Tipe 3 yaitu mengandung 56% C3S, 15% C2S, 12% C3A, 8% C4AF, 3,9% CaSO4, 1,4% CaO, 2,6% MgO. Dengan karakteristik umum mencapai kekuatan awal yang tinggi pada umur 3 hari. Tipe 4 mengandung 30% C3S, 46% C2S, 5% C3A, 13% C4AF, 2,9% CaSO4, 0,3% CaO, 2,7% MgO. Dengan karakteristik umum dipakai pada bendungan beton. Tipe 5 mengandung 43% C3S, 36% C2S, 4% C3A, 12% C4AF, 2,7% CaSO4, 0,4% CaO, 1,6% MgO. Dengan karakteristik umum dipakai pada saluran dan struktur yang diekspos terhadap sulfat.